Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan saya mengucapkan selamat Hari Natal 25-26 Desember yang ada di Sumatera, tanggal 25 Desember yang ada di bagian barat Indonesia. Oh, bagian kita ini ya. Kalau di Sumatera itu 2 hari Natal ya, tanggal 25-26 Desember. Dan saya mengucapkan juga selamat tahun baru bagi kita semuanya, bagi keluarga-keluarga saya, di mana saja, yang di Sorong, yang di Kalimantan, yang di Jawa, yang di Jakarta, yang di Tangerang, yang di mana lagi? Ya, di mana-mana, semuanya bagi sidang jemaat Tuhan dan bagi kita semua pendengar yang budiman, yang senantiasa mau mengikuti YouTube saya. Tuhan Yesus memberkati, dan sekaligus juga di Natal ini saya mengucapkan kepada Anda yang sudah mensubscribe saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan puji nama Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Sang Putra Natal tetap akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau, kami membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tidak merasa berkecil hati buat apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Ketika kami mengerti akan kebenaran-Mu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami, membebaskan kami, memberikan kekuatan iman bagi setiap hidup kami. Kami sungguh bersyukur, dan kami mau mendengarkan firman Allah dengan hati yang terbuka, urapi hamba-Mu ini. Dan biarlah hikmat Allah menyertai, dan semua sidang jemaat Tuhan bahwa yang ada di luar, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan 2 ayat dalam Matius 1 ayat 21 dan ayat 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan. 2 ayat ini, nanti lagi ayat yang lain. Dan tema kita adalah rancangan Putra Natal, yaitu Yesus Kristus. Pasti yang terbaik. Ya, pasti yang terbaik. Rancangan Tuhan itu tidak pernah mendatangkan kecelakaan atau ketidakbahagiaan atau merancangkan kehancuran, terkecuali bagi orang-orang yang tidak taat. Saya melihat dalam Alkitab bagaimana orang-orang anak sulung kehilangan hak kesulungannya karena ketidakbenarannya. Salah satu contoh yaitu Ruben, yang seharusnya dia yang terutama dari saudara-saudaranya, tetapi beralih dia bukan lagi yang terutama, kata firman Allah. Kalau Anda baca dalam pasal 49 dari Kejadian, karena dia telah menghampiri gundik ayahnya, dan itu sangat menyakitkan, dan dia kehilangan hak yang seharusnya menjadi miliknya. Hak kesulungan bagi orang Israel itu sangat berarti. Dan yang kedua yang saya lihat adalah Esau, ya, bagaimana Esau kehilangan hak kesulungannya karena dia menganggap remeh ya, hak kesulungan itu, dan yang seharusnya harus dipertahankan. Ini gara-gara lapar saja. Dia rela menukar hak kesulungannya itu dengan ya hal-hal yang luar biasa, karena hak kesulungan akan diikuti dengan berkat kesulungannya. Ya, itu orang Israel, dan orang Batak sangat meniru. Dan yang ketiga yang saya lihat di dalam Alkitab adalah Manase dan Efraim. Efraim diberkati menjadi anak yang menerima berkat kesulungan, karena kita lihat bahwa si Yakub ini sudah rabun sebenarnya, tidak dapat melihat. Lalu diperhadapkan, biasa orang Israel itu akan memperhadapkan anak sulung di tangan kanan bapaknya, apa yang akan memberkati. Lalu dia memberkatinya seperti ini, menyilangkan tangannya. Dan siapa itu, Yusuf itu merasa keberatan karena tidak terbiasa dengan demikian. Harus yang kanan ya kepada anak berkat kesulungan itu. Itu kata-kata itu bukan main-main itu.
Dan kemudian coba ayah dia si Yusuf sebagai ayah yang baik mengatakan, "Pak, jangan gitu dong. Nggak pernah terjadi kejadian seperti itu." Tapi Tuhan katakan, Yakub katakan, dia juga akan menjadi besar, tapi adiknya jauh lebih besar karena akan melahirkan bangsa-bangsa. Dan puji nama Tuhan, saya berharap apa yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah membuangnya, kita tidak akan pernah mengabaikannya, kita tidak akan pernah menganggap remeh sebuah berkat yang Tuhan berikan. Nah, dalam pembacaan tadi kita lihat yang pertama, putra Natal menyelesaikan masalah dosa yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Tanya saja, agama apa saja, kepercayaan apa saja. Tidak ada konsep yang jelas bagaimana menyelesaikan dosa yang sudah dilakukan. Bagaimana cara pengampunan yang Tuhan Allah lakukan. Tidak ada yang sejelas apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan dosa. Karena apa? Semua manusia berdosa. Bagaimana orang berdosa menyelesaikan kasus dosa, sementara dia orang yang berdosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu, dibuatnya menjadi Taman Eden, taman gila-gilaan, yang seharusnya di mana mereka bisa berhubungan akrab dengan Tuhan, menjalin silaturahmi. Allah seringkali datang ke taman itu hanya sekedar bincang-bincang. Halo Adam, halo Hawa, bagaimana kabarmu? Oh, baik-baik saja Tuhan. Bagaimana, enak di sini enggak? Oh, mantap. Ya. Sampai si ular tua itu menipu si Hawa. Maka kita katakan yang jatuh itu bukan wanita terlebih dahulu, bukan pria yang terlebih dahulu, adalah wanita. Tetapi yang saya sesalkan adalah sebagai pria, dia tidak menyatakannya apa yang seharusnya menyatakan, supaya jangan hilang hak kita di sini. Jangan coba-coba kau makan itu ya, harusnya dia bilang begitu. Tapi justru dia terlibat di dalam kasih. Dan kemudian manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden itu, dan kemudian mengembara. Dan jadilah keluarga yang kacau balau. Ayah ibu membiarkan anak-anaknya besar-besar sendiri, jalan-jalan sendiri, sampai ada kasus pembunuhan di mana Kain membunuh adiknya. Karena tidak lagi diajar dengan kebenaran, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi berhati-hati kita yang punya anak, ajarkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Firman Allah katakan ketika engkau mengajarkan firman Allah dari sejak masa kecil, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan-jalan. Betapa menyedihkan kalau manusia tidak tahu bagaimana menyelesaikan dosanya. Padahal Yesus datang dari sorga sana dengan segala kemuliaannya untuk menebus manusia. Kedatangannya pertama kali adalah untuk menebus dosa manusia, agar manusia itu mempunyai komunikasi kembali. Tetapi kita tidak akan pernah bisa berkomunikasi kembali dengan Bapa di surga terkecuali kita percaya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya katakan bahwa rancangan Putra Natal pasti yang terbaik. Tidak pernah rancangan kecelakaan, tidak pernah rancangan kematian, terkecuali engkau memilih untuk mati. Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, di sana dikatakan kalau engkau mengaku dosamu, engkau diampuni. Orang bilang begini sama saya dari seberang sana, enak sekali Pak, hanya ngaku dosanya diampuni. Iya, kita bukan karena amal, kita bukan karena perbuatan baik. Seberapa jauh engkau berbuat baik, seberapa hebat engkau berbuat baik, darah harus tercurah. Darah anak domba yang mampu menebus engkau, darah anak domba yang mampu menyucikan engkau, sehingga mempunyai relationship kembali dengan Allah. Itu sebabnya saya katakan rancangan Putra Natal selalu yang terbaik kalau engkau menerima dengan hati yang tulus, mau percaya kepada Dia, mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu.
Yang kedua, yang saya lihat dalam kehidupan ini adalah, yang kedua, putra Natal menyelesaikan masalah ketakutan. Ya, hidup sendirian. Ingat Allah menyertai kita. Ayat 23 itu. Saya melihat dan di YouTube bagaimana orang-orang kaya akhirnya mati meninggal dalam kekayaannya sendiri yang begitu berlimpah-limpah. Ada yang mati membusuk di dalam kamarnya sendiri, ada yang mati membusuk di luar flatnya, yang di Jepang itu di dalam kamarnya sendiri karena dia tidak mau berhubungan dengan yang lain. Sudah tidak mau berhubungan dengan yang lain, tidak percaya kepada Tuhan. Juga yang di mana itu, di Korea itu. Betapa menyedihkan. Lonely, kesepian, tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh sahabat-sahabatmu. Itu sebabnya katakan Allah, aku menyertai engkau. Kalau kita tahu siapa yang mengisi hati kita, kita tahu dan kita biarkan, karena kita sudah menerima Sang Putra Natal itu, dalam hati kita memimpin, menguasai hati kita. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membawa engkau menjadi orang yang berarti. Dengan segala apa yang kau miliki, Tuhan akan memenangkan engkau dan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau tidak bisa bagi bangsa-bangsa, ruang lingkup yang terkecil bagi keluargamu. Belum bisa lagi bagi engkau sendiri. Artinya engkau tidak putus asa dalam kesendirian. Bagaimana opa-opa yang habis kekuasaannya, betapa lonely-nya dia. Yang tadinya orang yang berpengaruh, tetapi kemudian ketika masa resign itu, akhirnya merasa tidak tahu apa yang diperbuat. Selama ini mungkin dia dicukupi hidupnya, dan tanpa mengandalkan Tuhan pun dia sudah cukup, gajinya ada memenuhi dia. Dan kemudian dia resign dari semua pekerjaan, dari pengaruh dunia ini, dari semua jabatan, terjadi sindrom power, ya, yang selama ini dia sana sini nggak berharap pada Tuhan pun, dia akan menikmati segala fasilitas negara yang dia nikmati itu. Tapi bagaimanapun nikmatnya pengaruh dunia, satu kali kita akan tinggalkan. Anda akan kembali. Ketika Anda baik, saya yakin dan percaya mungkin Anda tidak ada masalah. Tapi ketika Anda melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, orang akan menjauh. Anda akan mengalami lonely, kesepian. Sekalipun banyak mungkin anak cucu, sekalipun banyak anak keluarga. Tapi karena engkau selama engkau menjabat tidak pernah memberikan yang terbaik, akhirnya engkau lonely. Tapi dengarkan, ada yang bisa menyelesaikan hidupmu. Ada yang dapat menolong hidupmu. Aku menyertai engkau. Datang kepada dia, minta ampun kepada dia, supaya engkau diampuni dan engkau merasakan hidup ini berubah. Haleluya. Kawaru kata orang Jepang atau Kairo. Alter sama change. Alter itu berubah, change itu mengalami perubahan dari dalam. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya mau katakan kepada kita, Sang Putra Natal, sudah saya katakan tadi, pasti memberikan yang terbaik. Kehadirannya ke muka bumi ini bukan asal-asalan, karena engkau berarti, karena engkau berharga di matanya. Dan dia tidak ingin engkau binasa, dia tidak ingin engkau celaka, dia tidak ingin engkau mengalami kematian. Sang Putra Natal itu memberikan nyawanya sendiri demi siapa? Saya dan saudara. Haleluya. Jadi banggalah percaya kepada Tuhan Yesus, banggalah menerima dia, banggalah bahwa Anda disertai Bapa di surga itu, Allah itu sendiri, Sang Putra Natal itu sendiri dalam kehidupan kita. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan terus menyertai kita. Dan puji nama Tuhan, kita juga akan melihat yang ketiga. Coba Titi membacakan
Putra Natal menyelesaikan kematian dan hukuman kekal. Kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang-orang yang percaya, itu adalah jembatan emas menuju kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 57. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 57. 1 Korintus 15, 54 sampai 57. Dan sesudahnya binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat dosamu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Darwin ketika hendak meninggal dunia menghembuskan napas yang terakhir, yang selama hidupnya mungkin dia mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Dengan teori yang gila yang dia buat, teori Darwin, itu menyesatkan banyak orang. Ada banyak orang yang terpengaruh kepadanya. Tetapi di tengah ajal menjemput dia, ketakutan menyertai dia. Dan kemudian kepada perawat yang merawat dia, tolong ambilkan buku di rak saya yang ada buku itu tetapi nggak pernah dibacanya. Tolong ambil buku itu, nggak dibilang Alkitab, ambil buku itu. Soal urusan dia percaya setelah kematian itu urusan Tuhan. Tapi tindakan terakhirnya adalah dia mengambil buku itu, Alkitab, satu-satunya yang tidak pernah dibacanya. Tapi di ujung akhir hidupnya, kepada perawatnya dia berkata, ambilkan itu. Saudaraku, kematian itu menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Voltaire dengan segala pertentangannya, dengan segala kehebatannya, segala pola pikirnya yang begitu luar biasa, dia berkata dalam 100 tahun ke depan di masa hidupnya, dia berkata Alkitab akan lenyap. Tapi ketika ajal hendak menjemput dia, ketakutan yang sangat luar biasa menyelimuti hatinya. Kemana aku akan pergi? Siapa yang akan kutemui? Maut telah menguasai hidupnya. Maut telah mencengkram hidupnya. Maut telah menghancurkan hidupnya. Apa yang tadinya dianggap jalan yang lurus, di ujungnya menuju maut. Bayangkan kalau Anda anggap jalan yang sekarang ini, Anda anggap itu jalan yang lurus dan benar, tapi ujungnya menuju maut. Wow, tinggalkan itu. Dan perkataan yang sangat terkenal dari perkataannya ketika dia hendak menghembuskan nafas yang terakhir, apa dikatakan? Aku akan ditinggalkan oleh manusia, oleh sahabat-sahabatku, oleh rekan-rekanku, dan aku juga akan ditinggalkan oleh Allah itu sendiri. Anda bisa bayangkan tangisan yang seharusnya kalau dia tahu Alkitab tinggal hanya mengatakan, ampuni selama hidupku ini aku telah melakukan hal yang jahat kepadamu. Ampuni selama hidupku melawan engkau, ampuni. Tapi hari ini aku datang kepadamu, ampuni dosa-dosaku. Kalaupun engkau tidak menerima aku akan terima itu semuanya. Tapi engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat.
Begitu luar biasa. Kematian mencengkeram orang-orang hebat. Alexander the Great. Siapa tidak kenal Alexander the Great? Dia adalah raja yang hebat, penguasa yang hebat. Setiap kali dia menyerang, kata-kata yang terkenal, vini vidi vici. Aku datang, aku lihat, aku menang. Dan setiap kali dia menghancurkan sebuah kota, dia akan mendirikan menara dari kepala-kepala manusia. Tapi ketika dia mati, dia mengatakan, taruh lubang di kubur di peti mayat saya itu. Nanti keluarkan tangan saya di situ. Supaya dunia mengetahui tidak ada yang bisa saya bawa. Usia 33 tahun dia meninggal dunia. Usia 33 tahun dia telah menguasai Eropa dari ujung ke ujung. Bahkan negara-negara lain. Tapi tidak seorang yang mau saya katakan, tidak ada seorang yang mampu melawan kematian itu kalau ajal itu sudah tiba. Betapa berpengaruhnya engkau, betapa hebatnya engkau. Betapa luar biasanya engkau, betapa saktinya engkau. Kalau sudah Tuhan katakan, hai anak Adam, pulang. Kalau dia sudah katakan kepada saya, Simon, pulang. Tak ada satu kekuatan yang dapat menghadang. Tapi kalau saya pulang, saya sudah pasti di mana tempat saya. Kalau dalam keadaan sekarang ini saya meninggal dunia, saya yakin di mana saya berada. Bukan di neraka. Bukan masuk neraka lalu disucikan di sana. Enggak akan pernah itu saya nikmati. Buat apa saya nikmati neraka? Karena ketika kita menikmati neraka, kita tidak akan pernah kembali karena nggak ada jalan lagi, nggak ada jalan tembus, nggak ada terowongan di situ. Nggak ada terowongan panjang 500 meter, nggak ada, 500 kilometer, nggak ada. Yang bisa ke sana kemari, nggak bisa. Karena Allah yang membuat. Alkitab katakan tidak terseberangi oleh siapapun. Kalau sekali engkau masuk di situ, selamanya engkau ada di situ. Dan itu sebabnya Allah nggak ingin engkau masuk di situ. Dia rancangkan yang terbaik bagimu, supaya engkau tidak mengalami maut. Kalaupun maut itu kau alami, kata firman Allah, engkau tidak akan kalah dengan maut itu. Itu sebabnya Yesus turun ke dalam dunia orang mati. Dia berada di sana 3 hari 3 malam. Di dalam kemuliaannya dia bangkit. Itu sebabnya apa yang mati, yang kita punya ini akan mati. Tapi kalau nantinya kita akan memakai tubuh kemuliaan, jangan bayangkan tubuh kita yang seperti ini sekarang. Tapi kita menggunakan tubuh kemuliaan yang daripada Tuhan. Karena tubuh fisik ini tidak akan pernah mewaris kerajaan Allah. Tapi tubuh kemuliaan yang diubahkan dalam sekejap mata, kata firman Allah. Kalau engkau mati dalam dosamu, hukuman kekal akan menanti. Tapi saya mau katakan berita baiknya, bahwa Yesus tidak menginginkan engkau mati. Yesus tidak menginginkan engkau hancur dalam kematianmu. Terima sang putra Natal dalam hidupmu. Dia telah merancangkan yang terbaik, pasti yang terbaik, dan pasti yang the best, yang tepat bagi hidupmu, menyelesaikan segala kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Dari zaman dulu sampai sekarang ini, tidak ada seorang yang dapat menyelesaikan terkecuali manusia Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya, ia memiliki hidup yang kekal, bukan hukuman yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 47. Kehidupan yang kekal. Lalu yang terakhir, kata firman Allah. Kita baca dulu satu, Koko baca. Dalam Lukas 1:37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. For with God nothing will be impossible.
Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Kalau Anda mengerti latar belakang lahirnya ayat ini, bagaimana seorang perawan yang belum dihampiri oleh seorang pria, tapi dia mengandung, dan kemudian dia berbincang-bincang dengan malaikat Tuhan, bagaimana mungkin bisa terjadi, lahirlah kata-kata ini. Dia tahu risiko yang begitu luar biasa. Saya sudah berbicara berapa kali soal ini, bahwa ketika orang Israel, mungkin saya perlu segarkan kembali ingatan kita. Ketika orang Israel hidup dalam berkeluarga, sebelum berkeluarga ada namanya pertemuan keluarga. Kalau sudah setuju, oke. Terus public announcement diumumkan, dan kemudian ada pertunangan. Dan di situ mereka sudah bisa jalan bersama-sama. Lalu yang ketiga itu hidup serumah. Setelah mungkin beberapa proses yang sudah mereka lalui, dan mereka hidup sebagai suami istri. Nah, di masa pertunangan itu orang bisa menceraikan. Walaupun banyak orang yang tidak sependapat, mungkin karena apa? Beda pendapat. Tapi saya mau katakan, saya lebih cenderung kepada apa yang dikatakan, apa yang sudah dipersatukan manusia tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Kalau sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kalau ada terjadi pelanggaran, kesalahan, kata firman Allah, ampuni. Itu penyelesaiannya yang terbaik. Siapa yang tidak pernah salah, siapa yang tidak pernah melakukan hal-hal dosa. Dan Allah ingin kita menyelesaikan dengan cara-cara yang Dia kehendaki, dengan cara-cara firman Allah. Karena Alkitab mengatakan perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Kalau orang-orang di sana mau bercerai itu terserah, bagi dia terserah. Tapi sebagai orang-orang percaya, ada yang ikut-ikutan itu. Makanya kalau ada anggota jemaat saya yang mencoba berjuang untuk meminta persetujuan saya untuk bercerai, itu nggak akan pernah saya restui. Mau apapun, mau 1000 orang datang, mau apapun yang dikasih, atau disuruh memberkati orang yang cerai. Sampai seorang konglomerat dari Inggris berkata, "How much money do you want? I don't care about your money. I care about your soul. Return to God." Jadi tidak ada gunanya. Tinggalkan saja. Saya tidak tahu siapa yang akhirnya memberkati, tapi saya mau katakan, Tuhan itu membenci perceraian. Kenapa kita tidak melakukan bagian daripada firman? Karena rancangan Tuhan itu, rancangan mendatangkan damai sejahtera. Dan rancangan yang membawa kebaikan bagi setiap kita. Lakukan yang terbaik. Nah, jadi Alkitab katakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka lahirlah. Ketika Anda tahu risikonya, ketika tunangannya itu Yusuf menceraikan dia dan mempublikasikan, apa yang akan terjadi? Rajam sampai mati. Itu sebabnya dalam Matius dikatakan karena dia orang yang tulus, yang cinta memang kepada si Maria, dia dengan diam-diam untuk memisahkan supaya jangan terjadi rajam. Supaya jangan terjadi rajam terhadap Maria ini. Tetapi dengan risiko tinggi, dia katakan, malaikat katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadilah, ayat 38-nya, jadilah menurut apa yang kau katakan kepada hambamu ini. Sebab aku ini seorang hamba. Dan yang mau saya katakan, Tuhan Sang Putra Natal dapat menyelesaikan segala perkara yang sedang engkau alami. Hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak mungkin. Mungkin engkau sudah diponis oleh dokter, sudah tidak mungkin engkau mempunyai keturunan. Tapi saya mau katakan dalam nama Yesus, datang kepada Sang Putra Natal itu. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saya sedang sedang mengumbar, tidak. Tetapi saya katakan karena saya mengerti akan firman Allah. Mungkin dokter sudah mengatakan engkau stadium 4 dari kansermu, tapi saya mau katakan kepadamu, Yesus mampu, Sang Putra Natal telah merancangkan yang terbaik dalam hidupmu. Pertanyaan saya, apakah engkau percaya akan kuasa yang Tuhan miliki? Apakah engkau lebih percaya kepada kekuatan dunia ini daripada kekuatan Allah? Mungkin situasimu sangat buruk hari-hari ini, tapi saya mau katakan kepadamu,
Yesus Sang Putra Natal telah memberikan dan telah merancangkan yang terbaik bagimu. Mungkin engkau sedang mengalami terlilit hutang yang begitu luar biasa. Datang kepada Putra Natal, bukan dia bisa disogok, bukan. Tapi saya telah bergumul dengan orang yang bagaimana dia telah mengalami kehancuran ekonomi. Datang kepada Tuhan nangis di hadapan Allah. Saya sebagai hamba Allah hanya bisa berdoa. Hanya bisa menemaninya berdoa. Dan Allah pulihkan dia. Ada orang yang dikejar-kejar orang hutang. Sampai akhirnya saya harus datang menghadap sang pemilik hutang. Saya katakan, orang ini bukan tidak mau membayar. Tapi kalau Anda lakukan seperti itu, katakan Anda laporlah dia ke penjara. Masuk. Paling nanti, kalau dia dapat apakan, Anda kalau tidak ada punya bukti bagaimana surat utang piutangnya. Tapi Tuhan itu begitu baik. Tuhan memberkatinya dengan cara yang luar biasa. Tetapi saya mengatakan kepada kita, karena Yesus Sang Putra Natal itu tidak pernah merancangkan yang buruk bagi hidup. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, percayalah, dia Sang Putra Natal itu, rancangan Sang Putra Natal itu, rancangan yang terbaik. Jadi terima dia dalam hatimu, supaya engkau bisa melihat hal-hal besar yang sudah diselesaikan, dan engkau juga mengalami rancangan-rancangan yang sudah dilakukan untuk kepentingan setiap kita orang yang percaya. Sebagai orang percaya, sebagai hamba Allah, saya mengatakan, jangan tolak rancangan Sang Putra Natal dalam hidupmu, yang membawa kebahagiaan, yang membawa kesentosaan, yang membawa jaminan dunia dan akhirat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sang Putra Natal senantiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan pertolongan-Mu bagi hidup kami. Rancangan Sang Putra Natal selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangsa dan negara ini kami doakan supaya Engkau, Tuhan, memberkati negara bangsa kami. Genggam bangsa kami ini sehingga tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Genggam hati kami, genggam pikiran kami, sehingga kami tidak merencanakan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau engkau dalam keadaan sakit, ingat Sang Putra Natal merencanakan hal yang sangat luar biasa. Apa yang tidak mungkin dapat Tuhan lakukan, yang ajaib bagimu. Kalau engkau orangnya, mungkin engkau sedang mengalami sakit, apapun itu, Tuhan mengetahui segala sakit penyakitmu. Dan Tuhan mengetahui apa yang kau butuhkan saat ini. Tuhan siap datang kepadamu. Ketika engkau menjadi orang yang menerima berita ini, dan engkau percaya pada berita firman Allah, dan engkau percaya pada mujizat Allah, hari ini juga, saat ini juga, Dia akan datang kepadamu. Kalau engkau orangnya yang sedang sakit, atau engkau sedang menemani orang yang sakit, tumpangkan tangan bagi orang yang sakit itu, dan nyatakan, Yesus mengasihimu. Yesus cinta padamu. Sang Putra Natal telah datang ke dalam dunia merancangkan hal yang baik dan hebat dalam hidup setiap kita. Katakan kepada dia, Yesus mengasihimu. Dan mari kita berdoa, dan taruh di tempat yang sakit. Mari angkat tanganmu sebelah kepada Allah, dalam tangan kananmu kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang mengharapkan pertolongan daripada Bapa di surga. Hamba tidak mengerti apa yang mereka sedang derita saat ini, Tuhan. Tetapi segala sakit penyakit yang mereka derita, kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus, tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lama. Sang Putra Natal itu merencanakan hal yang baik bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Dan Alkitab tidak perlu diragukan. Alkitab akan senantiasa menyatakan kehebatannya bagi orang-orang yang beriman dan percaya pada firman-Nya. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menaruh perhatian, atau orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumah-rumah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan,
Engkau yang mengetahui, dalam nama Tuhan Yesus, angkat segala sakit penyakitnya. Katakan satu kata saja, sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Terima kuasa dari Tuhan, terima kesembuhan dari Tuhan, terima kuasanya. Dan bersyukurlah kepada Tuhan buat segala apa yang diperbuatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang mau memperhatikan dan memberikan yang terbaik. Rancanganmu, rancangan Sang Putra Natal itu memberikan yang terbaik. Kalau engkau sedang mengalami masalah-masalah sulit dalam hidupmu, ingat Tuhan adalah penolong yang setia. Allah menyertai engkau, Dia tidak akan biarkan engkau berjalan sendiri dengan kekuatanmu. Ketika engkau menyerahkannya, mari angkat kedua belah tanganmu. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak perlu tahu apa yang sedang kau alami, tapi Tuhan tahu. Datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus. Dan ketika dua tiga orang sepakat meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Selalu saya katakan, Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lama. Supaya konsep tentang keilahian Tuhan yang tidak pernah berubah akan terus ada dalam pemikiran kita. Mari Tuhan Bapa di surga, mereka-mereka yang mengangkat tangan saat ini di hadapan Bapa di surga. Apa persoalan kehidupan mereka, persoalan rumah tangga, persoalan utang piutang, persoalan pekerjaan, persoalan apapun. Yesus adalah jawaban dalam setiap masalah kami. Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Matius 11 ayat yang ke-28. Jadi kalau engkau sedang letih lesu, datang pada Tuhan. Engkau sedang mengalami beban yang berat, datang kepada Tuhan. Oleh karena hal-hal pelanggaran mungkin, oleh karena kesalahan, datang pada Tuhan, minta ampun. Allah yang menyelesaikan masalahmu. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu dalam nama Yesus. Tolong setiap pribadi-pribadi yang mengalami atau mengangkat tangan kepadamu, yang mengalami persoalan dalam hidup mereka. Tolong mereka selesaikan sebagaimana engkau katakan. Berikan kelegaan kepada mereka, karena Tuhan yang menjawab. Alkitab berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Kami berseru kepadamu Tuhan, engkau menjawab persoalan mereka. Terima kasih. Kalau engkau yang mendengarkan firman Allah dari orang yang tidak percaya, saya mau katakan, saya mau tantang saudara. Yesus yang membebaskan dosamu. Tidak ada amal perbuatan yang dapat menyelesaikan kasus-kasusmu. Hanya saya mau katakan, Yesus yang melalui pencurahan darahnya di kayu salib. Darah itulah yang menguduskan engkau. Tidak ada seorang manusia yang berdosa yang dapat menyelesaikan kasusmu, terkecuali manusia yang suci, yang juga sekaligus Dia adalah Tuhan yang pernah turun ke dalam dunia ini, kemudian naik kembali untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau engkau orang yang menerima Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya banyak melakukan kejahatan dan dosa. Aku mengaku segala dosa dan kejahatanku di hadapan Tuhan. Ampuni aku, sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih aku menjadi warga kerajaan surga. Aku percaya kepada firman-Mu, bahwa setiap orang yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Aku percaya. Aku percaya pada firman-Mu, bahwa setiap orang yang percaya akan menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Orang-orang muda, jangan engkau mengkerdilkan dirimu. Saya mau berdoa bagi Anda, engkau hebat di hadapan Allah. Engkau luar biasa di hadapan Tuhan. Mari pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau memandang kepada Tuhan Yesus, Dia yang dapat mengubah hidupmu. Tapi yang mau saya katakan, serahkan sepenuh hatimu kepada Tuhan. Pikiranmu, rancangan-rancanganmu kepada Tuhan. Supaya Ia meluruskan. Karena apapun itu, Tuhan harus yang menjadi terutama dalam hidupmu. Terima kasih. Kalau engkau orangnya, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lihat mereka yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tolong mereka, supaya mereka orang-orang muda, orang-orang hebat ini yang engkau sudah tebus, mereka dapat menjadi pahlawan-pahlawan yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa dan bagi gerejamu. Terima kasih Bapa di surga. Jadilah orang-orang hebat seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, dan lain sebagainya. Terima kasih.
Sehingga kami punya pola yang menjadi teladan kami, yang sungguh-sungguh pernah hidup dalam dunia ini dan hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan, semua kami yang sudah mendengar, baik yang di luar sana, Tuhan memberkati kami yang di sini, Tuhan memberkati. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berkat Allah mengalir dalam setiap kita. Dan rancangan Sang Putra Natal yang luar biasa itu betul-betul kita nikmati dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Hari Natal. Selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap, mantap, mantap.